Berita MotoGP hari ini, Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Berita ketiga dari pembalap Pramac Ducati, Francisco Bagnaia. Berita terakhir dari pembalap Suzuki X-Start, Joan Mir. MotoGP Catalunya, Rossi dicoret dari bursa juara MotoGP 2020. Juara dunia 4 kali, Max Biaggi, menyebut Rossi belum memiliki kualitas yang cukup untuk menjadi juara, melihat performa The Doctor sejauh ini. Meskipun Rossi menjadi pembalap dengan banyak pengalaman di musim ini dan pernah menjadi juara dunia, Valentino Rossi memiliki banyak pengalaman, dan dia masih menjadi orang yang memiliki sesuatu yang lebih dibanding pembalap lain, tapi sayangnya, hari ini hal itu tidak cukup, ujar Biaggi dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport dikutip dari Moto.it. Mantan pembalap Honda dan Yamaha itu juga menyebut, sejumlah nama pembalap yang dianggapnya sebagai masa depan MotoGP. Termasuk rekan setim Rossi, Maverick Viñales dan pembalap Moto2 Enea Bastianini. Fabio Quartararo layak diawasi, dia tidak bercanda. Begitu juga dengan Joan Mir, ucap Biaggi. Francisco Bagnaia, Bastianini, dan Viñales mereka mewakili masa depan, bersama dengan Franco Morbidelli, yang sangat saya sukai dan sangat solid, ucap Biaggi menambahkan. Rossi sendiri belum menunjukkan performa yang mengesankan setelah MotoGP 2020, melewat 7 balapan. Catatan terbaik The Doctor adalah finish di podium ketiga MotoGP Andalusia, MotoGP San Marino dan MotoGP Emilia-Romagna, di sirkuit Misano yang menjadi rumah Rossi, tidak bisa dicapai pembalap 41 tahun itu dengan hasil yang baik. Bahkan, Rossi harus kecelakaan di MotoGP Emilia-Romagna, yang merupakan kecelakaan serta gagal finish kedua setelah MotoGP Spanyol. Begini komentar Marquez lihat Repsol Honda terpuruk. Tanpa kehadiran Marc Marquez di lintasan, tim Repsol Honda saat ini berada di posisi terbawah di klasemen tim. Pembalap Jepang, Takaki Nakagami LCR Honda Idemitsu, menjadi rider terbaik Honda sejauh ini setelah seri Emilia-Romagna, dengan 63 poin di klasemen sementara di urutan ke-7. Honda terbaik kedua adalah rookie Alex Marquez, Repsol Honda, yang duduk di posisi ke-16 dengan 24 poin. Cal Crutchlow LCR Honda, di urutan ke-21 dengan hanya 7 poin. Sementara Stefan Bradl Test Rider, dan Marc Marquez Repsol Honda, masih 0 poin. Tahun 2020 menjadi musim paling berat bagi Honda terutama untuk tim pabrikan mereka, Repsol Honda. Alex menemukan dirinya jauh di luar 10 besar klasemen sementara untuk klasemen tim. Repsol Honda ada di posisi paling bawah di urutan ke-11 dengan hanya 24 poin, bahkan kalah dari Aprilia Racing Team Gresini yang sudah mengumpulkan 29 poin. Kondisi mengejutkan ini jelas dipengaruhi oleh pembalap bintang mereka, Marc Marquez. Jagoan asal Cervera itu sebenarnya belum menyumbang satu pun poin di papan klasemen sementara 2020. Ini dikarenakan Marquez gagal finish di Spanyol kemudian mundur di Andalusia dan absen di Ceko, Austria, Styria, San Marino dan Emilia-Romagna. Banyak pihak mengatakan bahwa motor Honda yang sulit dikendarai pembalap lain telah membuat kondisi rumit ini untuk Honda, tapi Marquez menyangkal hal itu. Melihat kondisi timnya yang saat ini terpuruk, Marquez memberikan pendapatnya dalam wawancara terbaru dengan DAZN Spanyol. Selalu ada yang bilang kalau Honda dibuat khusus untuk saya, tapi kenyataannya, semua pembalap mencoba part yang sama, dan kami semua memberikan komentar yang sama, kata Marquez berkomentar dalam wawancara dengan DAZN, sebagaimana dilansir GP1. Saya adalah pebalap pertama yang menginginkan motor yang jauh lebih serbaguna, yang menyesuaikan dengan gaya yang berbeda dan sedikit lebih mudah untuk dikendarai, tapi, Honda adalah Honda. Mungkin sekarang Nakagami yang mendorong ke arah ini. Saya tahu dia sering melihat data saya, dia selalu melakukannya, tapi sekarang data itu berhasil. Tapi pembalap Honda lainnya terus kesulitan, bukan hanya adik saya, demikian seru bintang Honda itu. Akhir pekan ini MotoGP seri ke-8 akan berlangsung di Barcelona, Catalunya, Marquez kembali absen dan akan digantikan lagi oleh Bradl.
Ducati tak lagi sembunyikan ketertarikan pada Bagnaia. Tim Ducati sepertinya tak lagi menyembunyikan ketertarikan mereka untuk menjadikan Francisco Bagnaia. Baru-baru ini, manajer tim, Davide Tardozzi, mengatakan kalau Bagnaia punya banyak kemiripan dengan sosok Jorge Lorenzo. Pernyataan tersebut semakin mempertegas kalau Bagnaia hampir dipastikan akan mengisi satu tempat di tim pabrikan musim depan. Sebab tidak bisa dipungkiri, Lorenzo merupakan pembalap yang berhasil membawa Ducati kembali bangkit pada 2018 kemarin. Ducati bahkan sempat diisukan berminat untuk mengajak Lorenzo yang telah pensiun pada akhir 2019 kemarin untuk kembali membalap bersama tim pabrikan mereka. Pecco, Bagnaia punya banyak kemiripan dengan Jorge dan saya mendoakannya punya karir seperti Jorge. Ia punya banyak waktu menuju arah itu, ujar Tardozzi, seperti dilansir dari laman Motorsports. Apa yang ia lakukan pada Minggu sangatlah penting. Usai mengalami cedera serius kembali, dan menyajikan performa macam itu membuktikan ia tak hanya cepat tapi juga cerdas dan berambisi. Tentu Pecco punya beberapa perbedaan dengan Jorge, tapi mereka sama-sama punya gaya balap yang sangat baik, membuat motor sedikit selip di tikungan. Pecco juga belajar mengerem seperti Jorge. Ia masih bisa berkembang dan beradaptasi pada banyak situasi. Saya sangat berharap ia bisa lebih maju lagi. Sebelumnya, Luigi Dalicna selaku manajer tim memang sudah memberikan isyarat mengenai ketertarikan Ducati untuk membawa Bagnaia naik ke tim pabrikan. Tardozzi melihat pembalap Italia itu telah menunjukkan perkembangan positif di MotoGP 2020 ini. Bagnaia sendiri disebut jadi opsi paling tepat untuk mengisi satu slot di tim Ducati, jika Dovizioso benar-benar pergi akhir musim 2020 nanti. Hal itu tidak terlepas dari performa apik sang pembalap. Baru-baru ini, Bagnaia membuktikan hal itu dengan meraih podium kedua di MotoGP San Marino 2020 kemarin. Sayang pada balapan berikutnya Bagnaia gagal kembali berdiri di podium, setelah mengalami insiden saat berada di posisi terdepan. Jelang MotoGP Catalunya, kata Joan Mir soal Raja Tikung. MotoGP 2020 yang sudah berjalan hingga seri ke-7, banyak diwarnai dengan aksi tikung pada akhir-akhir lap. Salah satu paling mengejutkan terjadi pada MotoGP Styria, tanggal 23 Agustus tahun 2020, di mana Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech3, berhasil menikung dua pebalap di depannya, Jack Miller, Ducati, dan Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing, di tikungan dan lap terakhir. Alhasil, Oliveira berhak menjajaki podium utama MotoGP Styria kala itu. Namun, baru-baru ini lahir kembali Raja Tikung MotoGP 2020, yakni Joan Mir, Suzuki. Joan Mir dua kali menunjukkan performa apiknya dengan bolak-balik menikung lawan dalam dua seri terakhir, MotoGP San Marino dan MotoGP Emilia-Romagna. Hasilnya juga menawan, dia dua kali naik podium dalam dua seri tersebut. Surplus lainnya adalah posisinya di klasemen MotoGP. Joan Mir saat ini menempati posisi keempat pada klasemen MotoGP yang terpaut 4 angka saja dari pemuncak Andrea Dovizioso, 84 poin. Pada MotoGP San Marino, Joan Mir sempat bikin heboh dengan menikung Valentino Rossi sekaligus mengambil posisi podium dari The Doctor, julukan Rossi. Pekan berikutnya atau pada MotoGP Emilia-Romagna, dia tampil apik dengan berbagai manuver ciamik. Sebab pebalap asal Spanyol itu mengawali balapan pada posisi ke-11, namun dia mampu melesat di urutan kedua saat memasuki garis finish. Itu adalah karakter saya jago dalam menikung, kata Joan Mir kepada Marca. Saya senang memiliki kemampuan untuk menyalip ini, yang saya yakin kerap terlihat pada kelas kecil, seperti Moto3, ungkapnya. Bagi Joan Mir, menyalip sejatinya hal yang gampang-gampang susah. Terasa sulit karena dia memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Sebaliknya, akan terasa mudah ketika motornya bisa diajak adu pacu dengan pesaingnya. Pada seri berikutnya, MotoGP Catalunya, tanggal 27 September tahun 2020, pebalap Suzuki itu tebar ancaman. Joan Mir tetap mengincar podium. Jika Anda berjuang untuk podium, risiko yang diterima akan lebih besar. Itu adalah prinsip yang harus dipupuk agar tidak hilang dan tidak datang sendiri, tandas Joan Mir.